Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Drakor. Kali ini kita akan melakukan first impression pada sebuah drakor terbaru. Ya. Dan drakor ini berjudul See You at Work Tomorrow. Betul. Pemainnya ada siapa aja teh? Pemainnya ada So In Guk dan juga ada Park Ji Hoon di sini. Bener. So In Guk padahal sebelumnya dia karakternya rada-rada mirip nih. Oh iya, main di Boyfriend on Demand. Office Romance juga ya. Betul. Terus juga ada Park Ji Hoon di sini. Sebelumnya sih enggak sih, kayaknya dia termasuk yang jarang main romance juga sih, lebih ke kayak drama gitu. Terus juga ada pemain sampingannya di sini ada Kang Mina. Ya, Dia betul. salah satu member dari Gugudan. Aha. Pernah main juga di yang kemarin tuh If Wishes Could Kill. Jadi lumayan situ ya. sibuk juga member Gugudan ini karena dia juga kemarin habis comeback sama teman-teman Gugudan lainnya. oke. Tapi yang Kim Mina ini kalau nggak salah nggak ikutan Kang Mina ini. Karena sibuk banget. I owe it. Ayo, ya, ya kemarin oke, ngeluarin oke. suddenly Iya, kan. iya, betul. Nah, buat yang penasaran seperti apa ceritanya See You at Work, berikut adalah sinopsisnya. Jadi See You at Work Tomorrow itu rencananya akan tayang sebanyak 12 episode di Yeah. Prime. Dan kalau menurut gue sih ini dramanya dijamin bakal terasa relate banget buat para budak korporat. Yeah. Apalagi in this economy. Waduh, Yang setiap kali mau kerja bawaannya pengen resign, tapi setiap kali ngelihat ada tagihan dan cicilan tuh langsung berasa ciut. Ya, Karena jadi karakter utama di drama ini yaitu Cha Ji Yeon itu kelakuannya persis kayak gitu. Hmm. Dan Cha Ji Yeon ini udah bekerja selama 7 tahun Ya. di kayaknya perusahaan elektronik ya, namanya Betul. Saeum. Apakah Samsung? Kayaknya ke sana deh. Kayaknya kesana. Kayak kan ini dari apa tuh namanya web novel kan, Betul. webtoon. Kan suka ada tipikal-tipikal yang nyinggung-nyinggung, Plesetan-plesetan gitu lah ya. gitu. Pokoknya intinya adalah Cha Ji Yeon sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 7 tahun. Sehingga dia kayaknya udah mengalami masa jenuh dan lelah dan akhirnya kerja tuh cuman sekedar kerja aja gitu. Awalnya dia tuh sangat bersemangat, excited, punya berbagai ide-ide segar. Tapi sayang banget idenya tuh sering sekali dipatahkan oleh atasannya atau kadang direbut sama atasannya juga yang brengsek itu. Sampai akhirnya dia kayak ya udahlah, yang penting gue kerja mah asal kerja aja dan pulangnya juga selalu tenggo. Sehingga dia diberi julukan si Pri Tenggo itu sih. Lalu dia bertemu sama Lanjut nih Kang karakter Siwoo. berikutnya. Sampai dia ketemu sama Kang Siwoo. Dia adalah kepala divisi perencanaan yang terkenal dingin dan tegas, dan dia tuh diberi julukan sebagai cowok 3 larangan. Cowok 3 larangan. Dia yang nggak pernah senyum, nggak pernah minta maaf, dan dia nggak mau bergaul terlalu dekat sama sesamanya gitu. Bener. Dan ternyata setelah udah deket nggak gitu-gitu banget sih. Ternyata sih asik-asik aja si atasannya ini yaitu Kang Siwoo gitu sih. Kurang lebih seperti itu sinopsisnya. Iya, dan mereka dipertemukan di satu tim, yang akhirnya mereka satu tim, dan interaksinya lumayan lucu menurut aku. Betul. Ya akhirnya kita berjumpa lagi dengan sebuah drakor office romance yang sebelumnya kita tonton tuh di Boyfriend on Demand. Sebelumnya Yang juga dimainkan oleh So In Guk. Apa sih yang seru dari drama office romance? Yang seru adalah yaitu deg-degannya. Bener. Waktu mereka misalnya udah resmi pacaran. Yang sebenarnya itu karyawan lain udah pada tahu kok gitu. Pura-pura nggak tahu. Sosok hati-hati jangan pegangan. Wah, hati kita nggak boleh ketemu di kantin misalnya gitu. Benar. Terus pas kepergok kayak pura-pura lagi marah, emosi. Padahal karyawan itu udah tahu, gak usah belaga gitu kan ya. Iya, bener. Terus yang lebih seru lagi kalau di office romance ini sebenarnya kalau buat gue ya, kita jadi kayak dikasih lihat lapangan kerjaan lain yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu ya. Kayak di sini tuh kan kayaknya ini perusahaan elektronik ya. Nah, jadi karena mereka tuh ada di tim perencanaan, jadi ketika drama ini tayang kita kayak dikasih unjuk nih. Oh ternyata proses produksinya mulai dari perencanaan, terus ternyata ini tantangannya tuh kayak gini sampai akhirnya launching. Kita dikasih lihat, kita jadi tahu sih. Kayak contohnya aja, project mereka adalah bikin kulkas yang bisa memproduksi es batu yang sejernih kristal buat dipakai minum highball. Highball ya. Bener. Ya kurang relate ya karena kan kita nggak minum alkohol ya. Iya. Cuman ternyata itu
ngeliat kejernihan dari es batu itu ternyata penting supaya katanya lebih seger dan lebih apa gitu kan, kita jadi ngerti ya. Kalau nggak nonton dramanya juga kita kayaknya nggak terlalu mikirin sih, es batu mah es batu aja gitu. Ternyata sedetail dan seserius itu tim perencanaan dalam memproduksi suatu barang sampai akhirnya launching. Karena kan ditolak-tolakin terus tuh. Wah ini kayaknya kurang jernih katanya. Oh ini kurang jernih. Dia ditolak-tolakin terus sampai akhirnya mereka menemukan cara gimana caranya supaya es batunya jernih. Itu sih seru. Jadi sebuah kelebihan dari drama Office Romance adalah itu, kita akan menemukan profesi-profesi unik yang ada di drama ini. Nah di drama ini tuh di See You at Work Tomorrow, mereka di tim produksi dan juga perencanaan yang terjun langsung untuk melihat kualitas barang yang mereka hasilkan. Dalam hal ini adalah es bulat itu. Es batu yang bulat. Dan drama-drama lain yang juga basicnya Office Romance itu salah satu yang menurut aku punya salah satu kerjaan yang unik itu di bisnis proposal. Oh, bisnis proposal itu juga unik ya, karena siapa karakter ceweknya? Gue lupa. Iya sih itu. Dia itu adalah tukang icip-icip tester, makanan. Iya. Dia kerja itu nyicip-nyicip makanan untuk bisa memproduksi satu produk makanan yang baru. Betul gitu. sekali. Karena bisnisnya kan F&B. Yang lebih unik lagi selain bisnis proposal itu ada. Kalau aku ada juga. Forecasting Love and Weather. Itu juga benar. Itu kisah cinta para pegawai BMKG. Jadi di situ kita bisa ngelihat gimana sih, apa sih mereka tuh sebelum memutuskan ini akan keluar perkiraan cuaca, mereka harus rapat beneran loh. Betul. Terus di sini rapatnya kalau di daerah sini gimana? Ini apa kayak langsung gitu rapatnya kayak nge-zoom gitu. Iya benar. Sampai dia memutuskan, oh di sini bakal hujan, oh di sini akan ada bencana. Wah itu sih mind blowing sih. Aku kalau jadi sutradara dan terinspirasi dari drama itu, Forecasting Love and Weather, aku bakal bikin series tentang pencarian hilal. Lucu ya? Dilihat dulu, ya kan? Ada yang lagi ini sedang isbat gitu kan? Gue inget banget, soalnya pas waktu drama ini tayang, account Twitter BMKG tuh viral terus. Karena di mention ini tuh emang seribet dan sedetail ini gitu. Dan gue inget itu ya, kalau orang Korea mereka tuh sangat mempercayai perkiraan cuaca karena 95% tuh benar. Jadi kalau misalnya mereka bilang hari ini akan hujan, mereka pergi tuh bawa payung. Iya benar. Iya, jadi mereka sebelum ngasih tahu hari ini hujan, itu mereka benar-benar rapat. Dan kalau meleset mereka minta maaf. Sama kalau bukan menyalahkan pihak asing ya. Antek asing. No. Tapi kalau misalnya angin, bencana, terus kayak misalnya ya itu ya angin dan bencana, banjir atau apa tuh mereka serius banget. Iya betul. Salah satu drama Office Romance yang juga memiliki profesi unik ada di drama Search WWW. Karena ada satu karakter cowok, dia itu tukang bikin scoring game. Lagu, bikin lagu. Iya, soundtrack scoring. Itu unik banget sih menurut aku. Iya. Itu dan aku ingat banget Search WWW itu dia tentang ini kan platform. Iya, kayak Never gitu. Mereka berlomba-lomba untuk trending nomor 1 ya. Itu juga seru sih, Search WWW. Betul sekali. Jadi kelebihan sebuah Office Romance itu biasanya itu kita akan menemukan berbagai profesi unik yang ada di drama tersebut. Tapi Office Romance juga muncul dengan sebuah PR menurut aku. PR-nya adalah karena ini Office dan Romance, office-nya itu harus detail kayak di drama ini, tapi jangan terlalu banyak karena ada harapan dari kita romance-nya juga harus ada dong. Simbang gitu. Lah ya. Soalnya kalau office-nya mulu pasti bosan. Tapi PR berikutnya juga kalau misalkan romance-nya kebanyakan itu giyung bahasanya gitu kalau bahasa Sunda. Bener. Jadi emang harus seimbang ya, konfliknya juga. Iya gitu. Terus jangan terlalu diada-ada gitu. Maksud diada-ada, misalnya tiba-tiba ada MT nih, tim perencanaan kemana gitu, sehingga terjadi banyak
pertemuan-pertemuan terus Yang juga dipaksakan, apakah mereka akan terjebak? nah itu loh Mereka terjebak di menurut aku. pulau gitu. Terjebak di pulau semalaman dan nggak bisa pulang. Iya, kan itu mah kadang itu bukan bagian dari pekerjaan gitu ya. Jadi ya menurut Ya, aku ada PR-nya adalah itu, bagaimana penulis atau sutradara menemukan keseimbangan di antara office dan juga romance-nya kayak Bener, gitu. Terus yang lebih seru lagi dari drama ini adalah walaupun dramanya baru tayang 4 episode, tapi kalau dilihat di judul tiap episodenya itu udah kayak mencerminkan ratapan atau suara hati Ya. para budak korporat. Ini sampai gue catat nih. Oke. Jadi kalau di episode 1 judulnya adalah Walau Langit Runtuh Tapi Besok Tetap Kerja. Waduh, bener lagi. Relate gak sih? Episode 2 Walau Kepengen Resign Tapi Besok Tetap Kerja. Aduh, Episode 3 walau lagi sakit tapi tetap masuk kerja. besok tetap kerja. Dan episode 4 walau kemarin baru putus tapi besok tetap harus kerja. Iya, Walaupun sih. mata sembab, walaupun kepala pening, besok tetap harus kerja. Karena ya mereka nggak peduli ya lu ngerasain apa, besok harus tetap kerja. Iya. Semangat budak korporat. Ada kata-kata bagus juga dari Cha Ji-yoon. Dia merasa punya banyak kontribusi sama perusahaannya gitu ya. Tapi ketika di ujung merasa gua tuh kalau keluar kayaknya harusnya si Saeum ini runtuh deh. Ternyata enggak. Gua tuh bakal dicari gantinya dan Saeum tuh baik-baik aja. Ya, walaupun gue nggak ada, ternyata perusahaan ini akan baik-baik aja dan dengan mudah dia akan mencari penggantinya. Ingat itu, sekali. lo tuh siapa? Iya benar. Sedih sih, tapi ya udah memang begitu Iya kan. benar. Aku juga nulis di catatanku bahwa drama ini tuh pasti relate banget sama banyak pekerja kantoran. Kesampingkan dulu cinta sesama pekerja di kantor gitu oke, ya. oke. Tapi hal-hal kayak yang tadi sakit tetap harus kerja, atasan menyebalkan, terus juga mau resign tapi nggak jadi karena ternyata 19 juta lowongan kerja itu nggak ada. Mana? Gitu. Ada, tapi kopdes. Bener, jadi drama ini bakal jadi cermin banget lah buat ya para pekerja korporat kalau bahasa TRI karena punya banyak kemiripan dengan karakter yang ada di drama ini. Terus apa sih yang terjadi kalau sebuah drama itu relate banget sama penontonnya? Jadi kalau udah keikat banget nih penonton sama ceritanya, si penonton tuh bakal nyari terus kesamaan lainnya. Bener. Jadi dia akan menunggu episode selanjutnya gitu kan. Apalagi nih? Apalagi nih yang bakal drama ini sentil ke gue gitu kan. Bener banget. Dan yang pasti engagement gitu. Kalau misalkan penonton udah ke engage, si penonton itu akan jadi marketing drama ini sendiri gitu. Usah bayar buzzer. Kau nih dibayar pakai cinta. Iya itu. Terus pinter banget tau gak sih tayangnya tiap Senin dan Selasa. Waduh, hari kerja Ini gak kan hari sih? Senin ya, jadi Iya, tiap Senin benar. kayak wow males masuk kerja, Iya. tapi nggak apa-apa nanti malam bisa self reward ketemu sama si pria 3 larangan. Benar. Itu kalau hari Senin. Jadi itulah sebuah kelebihan dari drama yang relate banget sama penontonnya. Iya. Kayak gitu. Tapi selain office romance dan masalah pekerjaan, ini juga ada permasalahan dengan para mantan nih, Dik. Oh iya, aku Jadi tahu lagi. ternyata Kang Siwo atau tokoh utama cowok di drama ini juga seorang duda. Iya benar. Tapi belum dikasih tahu nih tentang background hubungan mereka, tapi sama-sama satu kantor ternyata. Iya. Nanti kayaknya di episode 5 ya. Jadi sudah cerai mereka dan Cha Ji-yoon juga ada permasalahan sendiri dengan mantannya yang sebelumnya di ghosting. Iya. Mantannya Cha Ji-yoon adalah bisa dibilang cinta pertamanya dia, anak band yang free spirit banget, yang bebas merdeka, ya musisi kan, seniman. Tapi Cha Ji-yoon pengen komitmen dong. Iya. Kapan nih gue dinikahin dan mantannya itu ngerasa gue kayaknya karirnya masih belum bisa untuk menafkahi dan belum settle, memutuskan untuk ngeghosting. Iya, benar. Dan ketika balik lagi, ya udah lewat nih momentumnya. Betul sekali. Nah, ini akhirnya mereka kemarin sih udah ada closure-nya ya, udah beneran putus ya, sehingga Dengan tanda dikasih albumnya. dikasih album, datang ke konsernya, tapi ditinggal pergi. Betul Jadi sekali. kayaknya sekarang episode 5 ini udah siap untuk menjalin hubungan baru. Betul sekali. Semoga. Dari hubungan Cha Ji-yoon dengan mantannya itu menimbulkan satu pesan buat cewek-cewek jangan pacaran sama anak band. Kecuali bandnya religi. Ya tergantung aja ya, tergantung. Kalau misalnya si anak bandnya tidak takut untuk berkomitmen ya nggak apa-apa sih. Cuma masalahnya kan di sini memang si Gaeunnya itu emang dia jiwanya jiwa-jiwa bebas aja gitu. Iya. Jadi emang nggak suka keterikatan. Bener. Dan ada salah satu dialog yang emang bagus banget karena pada akhirnya Gaeunnya memutuskan untuk ngajak nikah
Tapi pas ditanya, emang kamu beneran pengen nikah? Enggak, karena gue takut kehilangan lo gitu loh. Jadi akhirnya Junnya memutuskan jangan sampai lo berubah hanya demi aku. Karena aku juga nggak mau berubah demi kamu. Mendingan lo tetap jadi diri lo sendiri tapi kita nggak jadian daripada lo nikah sama gue tapi lo jadi orang yang tidak lo sukai. Ais, mantap. Debatable sih ini. Iya, obrolannya benar-benar. ini. Iya. Karena si Gaelnya bilang bukan cuma pernikahan yang bisa mengikat hubungan. Betul. Gitu. Dan iya kalau lihat kenyataan banyak yang berpisah setelah menikah ya mungkin bisa jadi perdebatan yang panjang tentu saja tidak akan kita bahas di sini. Ini kita ngebahas dalam konteks dramanya Betul aja. sekali. Betul. Nah aku juga punya list nih. List ini adalah hal-hal yang wajib muncul di drama office romance. Duh, apa tuh apa? Yang pertama atasan super dingin dan perfeksionis. Wah, Ekspresinya sangat dingin, Benar. tegas. lempeng ya kan. Kayak ada brengsek-brengseknya gitu. Benar. Tapi ternyata setelah didekati dan kita bisa kompeten dan memberikan pekerjaan yang bagus, hatinya luluh. Iya. Ternyata dia tidak sedingin itu. Betul. Tipikal tapi oke. Iya. Terus apa lagi? Jadi yang kedua, ada bawahan yang salah mulu atau dikerjain mulu. Itu udah pasti. Kalau atasannya cowok, berarti ini yang salah mulu yang cewek nih. Terus dikerjain mulu lagi sama atasannya. Bener. Di Love Scott, itu kan atasannya cewek. Yang sangat independen dan sangat dominan. Dan itu bawahannya yang sangat mengayomi. Betul dan, sekali. Cocok. Lanjut. Poin yang ketiga, kejadian ngomongin di belakang. kepergok. Orangnya di belakang. Aduh, ketebak banget ya Allah. Iya lagi. Itu lagi selalu ada. Kamu nggak tahu apa? Atasan Kang itu, dia orangnya dingin banget. Dia tuh brengsek sama bawahan. Jadi pas di belakang, ada lagi ngeliatin gini. Ya Allah. Ya, itu emang selalu ada sih. Benar. Yang terakhir yang ada di list aku adalah momen pacaran diam-diam padahal karyawan lain udah pada tahu. Kayaknya hampir di setiap office romance kayak gitu. Iya, pasti ada kayak gitu. Seru. Oke, yang terakhir Teh, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya nih di cerita See You at Work Tomorrow? Oh, oke. Yang udah pasti sih, ya mereka pasti jadian ya. Akan mengalami pasang surut berhubungan. Ini kan masih belum nih. Masih Cha Ji-yeonnya kayaknya masih belum terlalu bisa move on sama mantan. Tapi kalau dari sisi Kang Si-woonya sih udah kelihatannya emang udah suka dan emang lagi berusaha untuk mendekati. Udah pasti jadian. Terus yang gue suka banget di drama ini adalah Kang Si-woo ngasih kesempatan sama Cha Ji-yeon untuk bisa maju. Karena dia kan sebenarnya sangat kompeten, dia punya ide-ide segar, dia tuh punya banyak sekali ide-ide yang inovatif. Tapi kan dia memutuskan untuk menguburkan semua obsesi dan mimpinya karena dia banyak ide-ide yang dipatahkan kan sama atasannya. Nah, ketika dia ketemu sama orang yang tepat, ketemu sama atasan yang tepat, kayaknya akan bersinar nih. Betul. Gue sih nggak sabar nunggu perubahan atau peningkatan karakter dari Cha Ji-yeon. Nah, jadi kayaknya kalau ke depan si timnya juga bakal nambah karyawan yang bakal join karena kelihatan kualitasnya bagus gitu. Terus dari percintaan mereka berdua kayaknya bakal dikasih lampu hijau sama orang tua dari Cha Ji-yeon. Karena mamanya yang lihat di acara softball itu suka. Dan plus ternyata ayahnya Cha Ji-yeon itu berteman dengan Kang Si-woo. Dasar drakor. Ternyata dunia itu sempit. Sesempit drama Korea. Iya, gitu. Seru. Benar, aku lebih itulah first impression kami untuk drama yang berjudul See You at Work Tomorrow. Salah satu drama yang boleh ya ditonton sama teman-teman, apalagi pekerja kantoran 9 to 5 misalnya 9 to 6 gitu. Boleh nonton drama ini karena kami rasa bakal relate banget sama kalian. Gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong. Annyeong. Syup.